KMP seluruh peserta diskusi kebangsaan yang saya banggakan. Saya nanti manggilnya bukan Bapak Ibu ya, kakak-kakak, karena angkatan muda. Nggak ada bapak-bapak ibu-ibu ya di sini. Ini acaranya AMKI, jadi tadi kata Pak Fran saya boleh nyebut bro dan sis ya, bro ya. Pertama kali saya berdiri di sini, saya mohon maaf karena dan salam dari Bapak Ferry Juliantono, Menteri Koperasi yang sedianya hadir, tapi karena ada jadwal di luar pulau, jadi menugaskan saya untuk hadir di sini. Dan puji syukur juga kita semua bisa berkumpul di sini. Forumnya sangat penting mendiskusikan masa depan ekonomi kerakyatan Indonesia. Saya menyampaikan apresiasi kepada AMKI yang secara konsisten menghadirkan ruang dialog bagi generasi muda untuk memberikan gagasan, kritik sekaligus solusi terhadap pembangunan koperasi Indonesia. Izin ya Bapak Ibu, saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sesuai undangan. Mohon untuk dapat diterima dengan positif. Semangat ini yang kita butuhkan agar koperasi terus relevan menjawab tantangan zaman. Bapak Ibu salah. Bro sis yang saya hormati, hari ini kita hidup dalam dunia yang berubah sangat cepat. Perubahan geopolitik, disrupsi teknologi, artificial intelligence, digitalisasi hingga perubahan rantai pasok global menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru bagi perekonomian Indonesia. Dalam situasi seperti ini, pertanyaan yang perlu kita jawab bukan lagi apakah Indonesia memiliki potensi, melainkan bagaimana kita mengubah potensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Disinilah kita penting membangun paradigma pembangunan yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tapi juga memastikan manfaat. Saya pengen ikut ngobrol deh, nanti ikut ya, jangan tinggalkan saya, obrolannya kayaknya seru nih ya. Terima kasih. Jadi kalau Indonesia tidak kekurangan potensi, kita memiliki sumber daya alam melimpah, bonus demografi yang besar, ini anak muda semuanya, serta jutaan pelaku usaha yang menjadi penggerak ekonomi rakyat. Namun kita harus juga jujur melihat tantangan yang masih kita hadapi. Banyak potensi lokal yang belum terhubung dengan kebutuhan pasar. Contohnya tadi itu SPPG belum terhubung sama koperasi, sehingga produk yang dihasilkan belum mampu memberikan nilai tambah yang optimal bagi masyarakat. Koperasi telah tumbuh di berbagai daerah, namun belum seluruhnya mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang modern, produktif, dan berdaya saing. Di sisi lain, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat sehingga adopsinya di sektor koperasi masih perlu terus diperkuat. Bonus demografi yang kita miliki juga harus diubah menjadi bonus ekonomi melalui peningkatan kualitas talenta. Coba gambarnya ditayangin biar agak seru dikit gitu. Ada satu lembar yang perlu, jangan-jangan belum Oke, saya terusin. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa persoalan kita bukan semata-mata kekurangan potensi, tapi bagaimana membangun ekosistem yang mampu menghubungkan potensi, teknologi, pembiayaan, dan kebutuhan pasar. Bro and sis, tema diskusi hari ini mengangkat gagasan yang sangat menarik melalui The Prabowo Mind, The New Economy 5.0 Manifesto. Ekonomi 5.0 mengingatkan kita bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan, tapi juga harus menghadirkan manfaat yang dirasakan masyarakat. Teknologi bukan tujuan, melainkan instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan. Artificial intelligence, digitalisasi dan inovasi harus memperkuat manusia, bukan menggantikannya. Dan gotong royong tetap menjadi fondasi utama dalam membangun ekonomi kerakyatan Indonesia. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat, memanfaatkan teknologi sebagai pengungkit, dan menjadikan semangat gotong royong menjadi fondasi ekonomi kerakyatan. Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dari gagasan menuju implementasi. Dalam konteks tersebut, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu strategi nasional untuk membangun ekonomi dari desa. Itu judulnya Koperasi Masa Depan dibangun oleh
talenta hari ini. Dan yang di sini adalah talenta-talenta yang akan menjadikan koperasi benar-benar mencapai tujuan bangsa ini, sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kakak-kakak, bro and sis, program ini bukan sekedar membentuk koperasi baru, melainkan membangun platform yang menghubungkan produksi, pembiayaan, distribusi, pemasaran hingga pelayanan kepada masyarakat dalam satu ekosistem ekonomi. Namun kita juga harus menyadari bahwa keberhasilan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih perlu dilihat dari kualitas tata kelola, kapasitas sumber daya manusia, transparansi, serta kemampuannya menciptakan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ketika koperasi mampu mengintegrasikan seluruh potensi tersebut, maka desa tidak lagi hanya menjadi tempat produksi, tapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Talenta muda adalah motor transformasi koperasi. Terima kasih. Namun sebesar apapun kebijakan yang disiapkan pemerintah, keberhasilannya tetap ditentukan oleh manusia yang menggerakkannya, termasuk bro dan sis di sini. Di sini generasi muda memiliki peran yang sangat strategis. Generasi muda bukan sekedar penerus koperasi, tetapi arsitek koperasi masa depan.